Pemirsa, kita akan cari tahu seperti apa kisah warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Gaza, Palestina. Kita sudah terhubung dengan Abdillah Onim. Selamat sore waktu Indonesia, Bang Onim. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Onim, bisa diceritakan kepada kami saat ini posisi Anda di mana dan seperti apa suasana di sana, Bang Onim? Iya, perlu saya klarifikasi bahwa Alhamdulillah 2 hari lalu saya berhasil keluar dari jalur Gaza dan saat ini sedang berada di Jakarta setelah melakukan evakuasi yang bisa dikatakan impossible alias mustahil. Alhamdulillah saat ini saya dan anak istri sudah tiba di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat setelah usaha untuk evakuasi bisa dikatakan lebih dari 20 hari dalam proses evakuasi yang pada akhirnya pada tanggal 2 November 2023 saya keluar bersama dengan anak istri melalui pintu perlintasan Rafah alias pintu perbatasan antara Gaza dan Mesir dan langsung menuju Kairo. Setelah itu dalam beberapa hari kemudian saya terbang ke Jakarta saat ini. Baik, Bang Onim, saat itu apakah jalannya evakuasi ini berjalan dengan lancar atau seperti apa, Bang? Katanya berkali-kali, bahkan sampai 20 kali gagal keluar hingga akhirnya Bang Onim bisa ke Kairo untuk menuju ke Jakarta. Bisa diceritakan prosesnya, Bang Onim? Iya, saya berada di Gaza itu sudah lebih dari 13 tahun dan peperangan sebelum-sebelumnya itu masih bisa diprediksi dan masih bisa ditoleransi untuk melakukan aktivitas atau mungkin keluar rumah dalam rangka membeli kebutuhan makanan kami sehari-hari. Akan tetapi untuk peperangan tahun ini bisa dikatakan pertama perang dalam sejarah di seluruh dunia itu baru terjadi di wilayah jalur Gaza yang mana memang proses evakuasi kami sangat terkendala karena sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan 1 pekan setelahnya itu saya langsung mengabarkan kepada Ibu Retno Marsudi bahwa saya tidak bisa bertahan di Gaza dan harus keluar dari Gaza. Mohon dibantu dalam hal administrasi yaitu perizinan melewati pintu perbatasan antara Gaza dan Mesir. Untuk hari pertama memang pada saat saya keluar itu karena hujan bom, makanya saya tidak bisa keluar dari rumah. Dengan demikian hari kedua pun dalam situasi yang sama, hujan bom dan hujan rudal. Hari ketiga sampai dengan hari ke-20 pun situasinya sama. Dan pada tanggal 1 November tahun 2023 itu saya sempat keluar dari rumah dengan membawa anak istri serta kendaraan saya, mobil ambulans. Akan tetapi baru melakukan perjalanan sekitar 10-15 menit itu tiba-tiba di depan kendaraan kami di wilayah Gaza bagian tengah itu sudah ada penembakan dan pengeboman yang dilakukan oleh penjajah Israel. Dengan demikian saya harus balik badan dan pulang ke rumah. Setelah hari berikutnya pun kejadian yang sama dan alhamdulillah pada hari terakhir waktu itu pun dalam situasi yang sama itu terjadi pengeboman. Tetapi saya sempat berkoordinasi dengan istri saya dan anak-anak saya bahwa situasinya sangat mencekam dan beresiko akan kematian. Saya menyampaikan ke mereka bahwa kemungkinan besar kita kalau tidak lolos ke perbatasan antara Gaza dan Mesir atau perlintasan Rafah, maka kita insya Allah berada di surga. Karena pada saat itu saya harus menyampaikan kepada mereka dalam situasi seperti ini keputusannya yang tepat, yaitu kalau contohnya tidak keluar, maka tidak akan bisa keluar sama sekali. Dengan demikian, hari terakhir itu memang kami nekat dan sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau contohnya tidak bisa berhasil ke pintu perlintasan, insya Allah kami sudah di surga. Tetapi alhamdulillah, setelah kami berangkat dari Gaza Tengah, dari Gaza City atau kota Gaza ke Gaza bagian tengah, itu saya berjalan, kendaraan saya berjalan, ternyata di belakang saya itu ada sekitar 8 sampai dengan 10 kendaraan warga sipil yang mereka ingin nebeng ke Bang Onim, jalur Bang Onim. Jadi pada saat berada di Gaza Tengah, di perairan Gaza itu, tiba-tiba terjadilah gempuran atau serangan yang dilakukan oleh pihak Israel. Itu sasarannya adalah ke warga Gaza, warga sipil Gaza yang berada di belakang Bang Onim. Yang pada akhirnya sekitar 8 sampai dengan 10 kendaraan di belakang Bang Onim itu sudah hangus dan sudah meninggal dunia karena ditembak oleh pihak penjajah Israel. Itu saya berjalan terus, berjalan, itu masih ada penembakan. Saya berpikir bahwa saya sampaikan kepada sopir saya, tancap gas, kalaupun di depan kita itu ada mobil tank Israel, itu ditembak, ditabrak saja karena kita nggak bisa ngapain. Tapi alhamdulillah, sepanjang perjalanan itu tidak ada mobil tank Merkava dan pihak Israel, memang jauh sekali.
Saya berjalan terus itu kiri kanan jasad semua. Itu anak-anak saya juga melihat jasad yang meninggal dunia. Jadi di depan saya itu sudah ditembak, di belakang saya sudah ditembak. Kami harus menyusuri jasad dan mayat dari warga Gaza, anak-anak Gaza, wanita Gaza. Itu beberapa kendaraan pun sudah dihancurkan di depan saya. Alhamdulillah setelah 20 menit kemudian kami tiba di kota Derbala Gaza bagian tengah, itu situasinya masih zona aman. Itu alhamdulillah kami benar-benar tiba di situ dan menyampaikan langsung ke teman-teman pemerintah yang berada di perbatasan, ya bukan berada di Gaza ya, pemerintah itu berada di perbatasan bukan berada di Gaza. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa alhamdulillah saya sudah keluar dari zona berbahaya dan saat ini sedang berada di Darbalah Gaza bagian tengah. Dan alhamdulillah dari Gaza tengah itu langsung ke perbatasan antara Gaza dan Mesir di imigrasi Gazanya. Setelah itu proses administrasi untuk kami keluar dan alhamdulillah setelah tiba di imigrasi Rafah Mesir, saya sudah disambut oleh teman-teman TNI, Angkatan Darat dan juga dari pihak kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Republik Indonesia di Kairo, Mesir. Jadi memang perlu sampaikan bahwa untuk evakuasi tidak hanya warga asing, warga Gaza saja menuju dari Gaza Utara ke Gaza City itu risikonya nyawa. Dengan demikian, warga Gaza yang berada di Gaza Tengah mau menuju ke Gaza bagian selatan pun risikonya nyawa. Jadi mungkin teman-teman juga mendengar ada arahan dari pihak Israel agar supaya warga Gaza City itu diarahkan ke Gaza bagian selatan. Parahnya itu mereka berjalan atau dengan menggunakan kendaraan, di tengah jalan itu kendaraannya di rudal dan mereka meninggal dunia. Ini saya juga ngerti. Mereka diarahkan dari Gaza City ke Gaza Selatan tapi dibunuh di tengah jalan. Ini kan bisa dikatakan pelanggaran perang dan juga kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan kita tahu sendiri yang menjadi korban di sana itu tidak hanya umat Islam, akan tetapi gereja dihancurkan, masjid dihancurkan, madrasah dihancurkan, sekolah Kristen dihancurkan, umat Islam menjadi korban, umat Kristen di sana pun menjadi korban. Jadi kalau contohnya kita berbicara tentang Palestina, itu jangan dikait-kaitkan dengan isu agama, akan tetapi kita konsennya itu adalah isu kemanusiaan karena menjadi korban saat ini adalah seperti yang sudah disampaikan di berita tadi, lebih dari 4.000 itu yang menjadi korban itu adalah warga sipil, anak-anak, wanita, dan juga lansia. Jadi memang sasarannya itu saya juga tidak memahami kenapa sasarannya itu adalah anak-anak, wanita, lansia, dan juga warga sipil. Jadi setelah saya melihat ternyata kemungkinan besar pihak penjajah ini sengaja untuk meratatanakan, membumi hanguskan Gaza agar supaya tidak ada lagi manusia yang ada di jalur Gaza. Demikian ya, tentunya saat ini kita berharap semoga ada gencatan senjata dari kedua belah pihak, baik itu pejuang Palestina maupun dengan pihak Israel, agar supaya dengan ada gencatan senjata tersebut bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza tanpa ditembak. Karena saat ini bantuan contohnya dari ICRC, dari Palang Merah Internasional, gitu masuk di perbatasan Rafah menuju ke kota Gaza, ternyata diberondong, ditembak oleh pihak penjajah Israel. Itu yang sangat disayangkan. Harusnya itu bantuan kemanusiaan dilindungi untuk diterima oleh warga sipil di Gaza. Baik, Bang Onim, setahu Anda, apakah di sana masih ada warga Indonesia yang perlu dievakuasi? Atau berapa orang relawan di sana untuk membantu rumah sakit, apalagi rumah sakit Indonesia yang ada di sana? Ada kira-kira berapa orang warga Indonesia di sana tinggal, Bang? Iya, warga negara Indonesia yang tinggal kami di Gaza itu 11 orang yang pemegang paspor Indonesia, itu belum termasuk anak dan istrinya. Nah saat ini setelah Bang Onim keluar, anak dan istri, anak saya warga negara Indonesia pemegang paspor Indonesia, istri saya asli Palestina, tapi ikut marga Onim, makanya lolos untuk melewati pintu perbatasan Gaza dan Mesir. Nah saat ini itu ada 3 relawan Mercy di Rumah Sakit Indonesia dan juga Muhammad Hussein serta kedua anaknya dan 1 istri. Sampai dengan saat ini Muhammad Hussein, saudara kita, pun belum berhasil untuk dibawa keluar dari jalur Gaza karena ternyata untuk mendapatkan izin keluar dari Gaza pun harus atas izin dari pihak penjajah Israel. Itu yang membingungkan kita. Jadi memang untuk teman-teman relawan Mercy yang di Rumah Sakit Indonesia pun perlu saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Indonesia itu berada di barisan depan.
Jadi Baik. kiri kanan rumah sakit itu sudah tidak ada warga Gaza lagi yang menempati. Jadi rumah sakit Indonesia berada di barisan terdepan. Ya kita mendoakan semoga sahabat kita warga negara Indonesia yang ada di Gaza senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita doakan selalu semoga semua warga negara Indonesia dan seluruh warga Palestina di sana bisa hidup kembali normal dan semoga juga traumanya bisa segera hilang. Terima kasih Bang Onim telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu Bang.